Selamat pagi untuk kita semua. Kita belajar kembali ini secara online. Pada kesempatan ini kita akan belajar peluang suatu kejadian. Ini masih materi peluang ya. Kita tahu dulu apa sih definisi dari ini, kan ada dua unsur atau dua unsur pokoknya. Yang pertama peluang sama kejadian. Oke. Apa itu kejadian? Nah, itu kan udah sering tuh apa itu kejadian. Misalnya telah terjadi kecelakaan di jalan ini. Itu salah satu contoh kejadian. Banyak hal-hal kejadian atau yang pernah kalian tahu kejadian. Jadi tidak perlu saya sampai ini ya jelaskan apa sih. Nah, kita langsung ke definisi dari kejadian dalam matematika aja ya. Kejadian merupakan setiap himpunan bagian dari ruang sampel S. Nah, ini sebutkan ruang sampel S dari suatu percobaan. Jadi kejadian itu terjadi jika ada kita buat suatu percobaan. Nah, nanti apa sih contoh dari percobaan itu supaya ada terjadi? Nanti kita lanjutkan. Oke, kejadian itu ada dua macam. Yang pertama adalah kejadian sederhana atau elementer. Nah, ini kejadian sederhana ini artinya kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan langsung contoh soal dan apa sih satu titik sampel itu. Oke, ini kita langsung definisi aja ya. Yang pertama, yang kedua adalah kejadian majemuk. Majemuk itu kan sama aja keberagaman seperti itu. Majemuk ini adalah suatu kejadian yang punya titik sampel lebih dari satu. Itulah kemajemukan atau keberagaman. Artinya kan lebih dari satu. Oke, itu untuk kejadian. Kemudian kita lanjut ke peluang suatu kejadian. Misalkan S ini adalah ruang sampel dari sebuah percobaan. Ini maksudnya banyaknya percobaannya, sebuah percobaan dari A suatu kejadian. Ini adalah simbol dalam matematika. Dalam suatu kejadian dengan A ini artinya disimbolkan adalah anggota dari himpunan S. Misalnya kamu adalah anggota keluarga dari bapakmu, kira-kira seperti itu. Ini artinya A, anggota dari himpunan S. Ini cara bacanya. A merupakan anggota dari himpunan S. Si A ini milik si S, kira-kira seperti itu. Jangan dibalik ya. Maka untuk mencari kejadian A ditentukan dengan rumus, misalnya istilahnya gini, membuktikan bahwa kamu itu adalah anak dari Pak Surya atau Pak siapa gitu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk menentukan peluang atau kamu anaknya si S, maka rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Ini keterangannya. PA ini artinya peluang kejadian A, sedangkan NA ini adalah banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS ini adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Itu ya, ini keterangannya. Oke, sini ada kira-kira atau kemungkinan atau kisaran nilai peluang itu. Jika PA-nya atau peluang kejadian A-nya sama dengan 0, artinya kejadian A itu mustahil ada. Mustahil terjadi kalau dia PA-nya sama dengan 0. Sedangkan jika peluang kejadian A sama dengan 1, itu pasti terjadi. Itu makanya sebelum ini materi ini udah saya jelaskan bahwa kejadian itu paling tinggi atau paling besar adalah 1. Kalau udah 1 pasti udah terjadi. Ya, jadi PA sama 1 itu kepastian, berarti udah pasti terjadi. Kalau dia kisarannya, jadi kisaran nilai peluang itu nanti yang kita pelajari adalah kisarannya antara lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jadi kisarannya di situ, di antara 0 sampai 1, tidak pernah 1. Kalau 1 udah pasti, ngapain kita cari, udah pasti, kira-kira seperti itu kan? Ibaratnya manusia udah pasti mati, ngapain kita cari lagi? Paling kapan dia mati, itu kan udah rahasia Tuhan, jadi tidak bisa kita prediksi. Umur orang tidak bisa kita prediksi karena itu nanti dikira kita memvonisnya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ini kejadian sederhana sama kejadian majemuk. Saya langsung ke contoh soal supaya apa sih kejadian sederhana sama majemuk itu. Oke, baiklah. Ini sih ada dua soal yang sudah saya berikan dengan varian yang berbeda. Oke, di sini dua buah mata dadu. Kalian udah pasti kenal mata dadu kan? Yang pasti tahu, yang sering main ular tangga. Itu kan ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah pasti tahu kalian. Oke, dua buah mata dadu dilambungkan atau dilempar ke atas secara bersamaan. Ingat ya, dua buah mata dadu
dilempar ke atas secara bersamaan. Nanti kan dia jatuh, kita tidak tahu yang jatuh itu apakah dia 1-1 atau 2-1 kayak mana kan. Yang pasti itu bisa jadi sama atau berbeda. Oke ya. Di sini mata dadu dilakukan ke atas secara bersamaan sebanyak 1 kali. Jadi dua-duanya lempar ke atas bersamaan 1 kali. Ada timbul pertanyaan, ini hanya pertanyaan 2. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ada di situ, tapi saya buat pertanyaannya ada luar. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2. Artinya kalau dia jatuh dadu itu berjumlah 2. Kan ada 2 mata dadu. Mata dadu 1 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu pertama juga 1, 2, 3, 4, 6. Jadi kalau artinya mata dadu berjumlah 2 jatuh, berarti yang titik 1 kan, 1-1. Itu yang jatuh, mereka dapat 1-1 seperti itu. Itu artinya berjumlah 2. Sedangkan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10, 2 buah mata dadu itu kalau jatuh, kalau dijumlah hasilnya 10. Gimana caranya kok? Saya masih bingung. Oke, kita buat dulu ruang sampelnya. Itu artinya ruang sampel. Ruang sampelnya misalnya ini dadu 1, ini dadu 2. Mata dadu 1 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya enggak? Mata dadu 2 juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya enggak? Ada kemungkinan yang jatuh yaitu 1,1, ya enggak? Artinya yang satu dadu. Ada juga kemungkinan 1,2. Angka dadu 1, angka 1. Yang ke angka dadu 2, nomor 2. Ini berarti 1,3, 1,4. Itu bentuk tabel 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai sini adalah 6,6. Jadi berapa ruang sampelnya atau NS-nya? Ya tinggal kali ya, 6 kali 6 berarti 36. Berarti NS-nya adalah 36. Kita dapat atau kita peroleh dari sini. Pertanyaannya kan nomor apa? Pertanyaan nomor apa? Peluang munculnya mata dadu berjumlah 2. Jadi dijumlahkan 2, hasilnya berapa? Yang mana? Ini kan? Berarti hanya ini doang. Yang jumlahnya kalau dijumlah 2, 1,1. Ini yang disebutkan kejadian sederhana, hanya mempunyai 1 titik sampel yaitu 1,1. Bisa paham ya? Oke, ini yang namanya kejadian sederhana. Lalu pertanyaannya kan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2. Ini kan peluangnya sangat kecil. Ingat ya, yang kita pelajari di kisaran peluang itu adalah lebih dari 0 kurang dari 1. Oke ya, kalau 1 udah pasti. Maka tadi kan udah diketahui A-nya sama bukan A-nya. NS-nya sama dengan 36. Kita peroleh dari sini. Banyak kemungkinan ruang sampelnya. Kemudian apa? Berjumlah 2. Kita misalkan berjumlah 2 ND ya. Artinya banyak anggota yang berjumlah 2 yaitu hanya 1,1 atau hanya 1 doang. Maka PA-nya berapa? Ini rumusnya. Peluang munculnya kira-kira mata dadu berjumlah 2 sama dengan berarti ND per NS atau ND-nya berapa? 1 per 36. Hanya 1 per 36 kemungkinan munculnya atau munculnya mata dadu berjumlah 2. Berarti hanya berapa nih? Masih 0, kan 0,00 sekian. Jadi makanya saya bilang yang kita pelajari kisaran antara 0 sampai kurang dari 1. Oke ya. Yang kemudian yang B. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Lihat sini mata dadu berjumlah 10. Dari sini ada enggak kira-kira? Ini 1 tambah 1, 2. Ini 3, ini 4. Sampai sini masih 7. Dia mintanya yang 10. Coba kira sini. Langsung aja 2 dengan 6 masih 8. Kalau 3 dengan 6, 9. Kalau ini dia jumlah 10, berarti 4 dengan 6-nya. 4 dengan 6, 10 juga kan? Kalau 5, berarti 5 dengan 5 ya? 5 dengan 5. Kemudian di sini 6 dengan 4. Ada berapa? 3. Ini artinya kejadian majemuk yang lebih dari 1. Berarti yang diketahui dulu. Diketahui NS-nya tetap ya, 36. N misalnya nih berjumlah 10. Ini kita buat inisialnya aja atau simbol ya. 10 kita misalkan NPJ ya. Banyak anggota yang jumlah 10. Yang pertama apa? 4,6, 5,5 sama 6,4 ya. Yang jumlah 10. Tidak ada lagi.
4,6, 5,5, 6,4. Berarti sebanyak ada berapa? 3. Ada 3 kan? Maka peluang munculnya 10 berarti hanya langsung PP. Dan misalkan PP ya, peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10 sama dengan NP per NS. Ini bisa bebas ya. Tapi kalau NS tetap NS karena dia ruang sampel. Kalau ini boleh bisa MP, NA, NS atau sorry bukan S. Pokoknya selain dari NS. Maka sama dengan lihat anggota dari MP nya berapa? 3 per 36. Nah, kalau bisa sedangkan. Kalau tidak bisa ada apa? Ini kan kebetulan bisa ya. Berarti 1 per 12 ya. Jadi 1 per 12. Nah, lihat nggak? Ini masih jauh. 1 per 12 peluangnya. Jadi tak mungkin dari 1 sama dengan 1 karena udah 1 udah pasti. Bisa ya? Itu adalah contoh soal nomor 1. Coba kita lihat nomor 2. Nah, ini juga pasti beda. Ceritanya juga beda. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola merah. Nah, ada kotak nih. Isinya ada 8 bola merah dan ada 7 kuning. Jadi total berapa di dalam kotak? Ada 15. Oke ya. Fix nih. Dari kantong tersebut atau dari kotak ya. Bukan tidak konsisten ya. Dari kotak tersebut ya. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus. Ini pertanyaannya ya. Tadi ada di kotak itu ada 8 bola merah, ada 7 kuning. Kemudian diambil 3 bola sekaligus. Cara acak ya, diambil kayak gini ya gitu. Nah, oke, pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya? Berapa peluang terambilnya ketiga bola warna merah? Peluangnya kira-kira berapa peluangnya? Kalau saya ambil ketiga bola itu, yang terambil adalah ketiganya adalah bola merah. Itu pertanyaan A. Pertanyaan B, berapa peluang terambilnya 2 bola warna merah, 1 warna kuning? Oke, di sini harus kita pahami dulu. Berarti NS-nya dulu kan? Diketahui NS-nya. Artinya banyaknya bola. Ada 15 ya? 15 kan? 15. Itu 15 terdiri dari N merah. Bola merah ada 8. Sorry, bukan NM ya. Ya boleh lah. MM-nya 8. Kemudian K, N kuning ada 7. Nah, itu terambil dari, makanya dia 15. Oke ya. Kemudian pertanyaannya berapa peluang terambilnya ketiga bola? Peluangnya, berarti rumusnya kan ini. Rumusnya adalah ini, bukan langsung NS per EP, bukan. Peluang terambilnya ketiga bola. Berarti dia ambil ketiga bola itu dari yang 15 ini. Di sini kan diletakkan tuh, dicampur aduk mereka. Ada 8 bola, ada 7 kuning. Jadi dicampur, bukan dipisah-pisah ya, karena hanya satu kotak. Nah, berarti yang 3 ini diambil dari 15 bola yang ada di kotak. Maka kita cari dulu kombinasinya. Berarti yang pertama adalah kombinasi dari 15 bola dari 3 yang diambil. Masih ingat kombinasi, berarti ini 15 faktorial per 3 faktorial dikurang 15 kurang 3 faktorial sama dengan ini 15 kurang 3 berarti berapa? 12 ya. Berarti kita patok sampai ini 12. 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 kan. Sini kan 12 dia. Langsung coret sini. Buat sini 3 kali 2 kali 1 atau 6 ya. Atau kita pisah-pisah dulu, ini bisa ke 5 ya, ini bisa ke 7. Maka 7 kali 5 35 dikali 13 berarti 15 10 5 3, maka 455 ya. Maka ini adalah 455. Kombinasi 15 dengan 3. Kemudian yang diambilkan kemungkinan ketiganya bola merah, sedangkan di sini yang bola merah ada berapa? 8. Berarti ini kombinasi dari 8 yang diambil 3 juga. Oke, jadi ambil satu-satu dari yang totalnya sama yang khususnya. Berarti ini 8 faktorial per
3 faktorial di 8 dikurang 3 faktorial. Maka di sini 8 kurang 3 kali 5. Kita batasi sampai 5. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per ini 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Berarti ini bisa buang. Nah, ini bisa kita selesaikan. Ini 7 ya. Nah, ini 3 kali 2 6 kali 1 langsung aja ke sini. Biar enak ya. Nah, berarti 8 kali 7 berapa? 56. Oke, udah dapat ini, udah dapat ini. Baru kita jawab nomor A. Ini baru untuk jawab nomor A. Berarti untuk nomor A sama dengan mana tadi? Ah, ini ketiga bola merah. Berarti P M-nya. PM sama dengan berarti NM per NS. ME-nya berapa tadi? Ah, ini. Inilah MM-nya. Berarti berapa? 56. Berarti 56 per NS-nya. NS-nya berapa? 455. 455. Ah, kalau bisa sederhanakan boleh sederhanakan. Berapa? Ya, boleh sederhanakan, mungkin bisa disederhanakan nih. Oke, sampai sini aja. Nanti kalian boleh sederhanakan apakah sama-sama bagi berapa dia. Pokoknya paling sederhana lah. Oke ya, ini untuk nomor A. Sekarang kita lihat yang B. Ah, di sini yang B, peluang terambilnya 2 bola merah, 1 bola kuning. Ah, berarti NS-nya udah dapat ya. Karena NS itu tetap 455 kita pakai. Yang sekarang yang ini, 2 bola merah, 1 bola kuning. Ah, nanti kita cari dulu yang 2 bola merah. Misalnya berarti 2 bola merah, kombinasi dari bola merah ada berapa? 8. 8 yang diambil 2. Nah, kira-kira seperti itu. Maka 8 faktorial per 2 faktorial, 8 kurang 2 faktorial sama dengan sini 8 kurang 2 6. Kita batasi sampai 6. 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1 6 faktorial bisa habis. Berarti ini kita bisa 4. 7 kali 4 berapa? 28. Oke. 1 bola kuning. Bola kuning ada berapa? 7, yang diambil 1 atau yang kemungkinan terambil 1. Berarti kombinasi dari 7 yang diambil 1. Maka sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial, 7 kurang 1 faktorial. Berarti ini 7 kurang 1 6. Berarti 6 faktorial. Kita batasi sampai 6 faktorial per 1 faktorial atau 1 faktorial kan 1. Dengan 6 faktorial ini coret, ini 1 tetap berarti 7. Ah, maka peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning adalah berarti P K. PK aja kita buat ya, atau ini yang B misalnya kita buat PB aja. Karena dia soal nomor B, maka NB per NS. Ah, ini karena kan ada 2 bola kuning, 2 bola kuning, 2 bola merah, 1 bola kuning. Maka ini kalikan dulu 28 kali 7. 28 kali 7 bisa kita buat langsung ini 28 kali 7 per NS-nya berapa? Ini tetap kita pakai 455 sama dengan 28 kali 7 kali 8 56 ya. 6 5 7 14 19 ya. 455. Oke, kalau misalnya sederhanakan ya. Nah, ini sampai buat hanya bangkunya aja sini sampai sini. Saya rasa ini masih bisa disederhanakan. Nah, supaya tidak mengulur waktu kita ya. Jadi ini ada 2 contoh soal peluang suatu kejadian. Nah, ini nanti mungkin kemungkinan akan keluar di soal pasnya atau di soal USP-nya nanti. Ada seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.